Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, kembali lagi di channel Aziz Wijaya El Freski. Pada kesempatan di siang hari ini kembali bersama Ustadz, yang mana Ustadz ini adalah pendiri pesantren kaligrafi pertama di Sulawesi Tengah. Ya, untuk lebih jelasnya nanti kita akan tanya beliau langsung seperti apa itu pesantren, bagaimana awal mulanya berdiri, dan inisiatif awalnya sampai beliau mendirikan pesantren pertama yang ada di Sulawesi Tengah ini. Ya, seperti apa itu, dan untuk lebih jelasnya kita akan bertanya kepada beliau. Ustadz Arif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa kabar warahmatullahi wabarakatuh. pada siang hari ini Alhamdulillah, dalam bisa ya. menjalankan ibadah puasa? Semoga puasa kita pada siang hari ini berjalan lancar dan tetap sehat dan walafiat dalam menjalankan ibadah puasa. Apa yang melatar belakangi awalnya Ustadz mendirikan atau membuat pesantren yang pertama kali di Sulawesi Tengah ini, khususnya di Kota Palu ini? Ya, pada awalnya dilatar belakangi oleh MTQ nasional yang diadakan di Kota Palu pada saat itu. Kita semua orang Sulawesi Tengah pada saat itu menjadi cadangan. Jadi cadangan di rumah sendiri ibarat. Kita sebagai tuan rumah MTQ nasional, semua pesertanya menjadi cadangan. Jadi itu pukulan awal, cambuk awal, sehingga kita bangkit. Kayaknya kita harus ada satu organisasi atau lembaga bidang kaligrafi ini agar berikutnya kita bisa minimal mewakili daerah kita sendiri. Iya. Oh, seperti itu ya awal Ya. mulanya sampai tergerak. Ustaz Arif ini mendirikan pesantren dengan adanya MTQ tingkat nasional di Palu tahun 2000. Perlu kita ketahui teman-teman sahabat YouTube bahwa beliau ini adalah guru saya juga pertama kali di Palu ini. Saya pertama kali belajar dari beliau mungkin tahun itu tahun 2000-an ya. Ya. Jadi saya lebih banyak tahu dari beliau awalnya karena awalnya belum seperti tempat ini ya teman-teman semuanya, belum, masih di rumah beliau di bawah itu ya. Dan sempat juga beberapa kali bersama beliau dengan ada teman-teman lainnya itu belajar langsung dengan sesepuh kaligrafi di Sulawesi Tengah itu, yaitu almarhum Al-Mukarram, semoga Allah merahmati beliau, Ustadz Fakih. Ya, bisa dijelaskan beliau siapa sebenarnya? Ya, untuk Ustadz Fakih itu adalah guru kami di Sulawesi Tengah ini. Beliau adalah Dewan Juri di Provinsi Sulawesi Tengah, dan rata-rata kaligrafi Sulawesi Tengah itu berawal dari beliau. Beliau salah seorang guru di Madrasah Sanawiyah Al-Akhirat. Namun pada saat itu beliau hanya jaga perpustakaan. Iya ya. Jadi beliau karena pintar membaca buku berbahasa Arab, jadi beliau pekerjaannya di perpustakaan Al-Akhirat, membaca buku sambil menulis-nulis. Oh iya. Nah, jadi ketika itu saya melihat, kayaknya Ustadz ini bagus tulisannya. Saya tertarik dan mencoba mendekati pada saat itu. Mungkin karena dia lihat saya punya, oh ini anak kayaknya punya hobi, kayak punya minat kayaknya. Dia panggillah saya, mau belajar begini ya. Ya, pada saat itu saya berminat dan beliau ajarkan tiap hari. Jadi saya kalau pada saat itu waktu masih Aliyah Al-Herat Pusat Palu, kalau orang lain istirahat pergi ke warung, saya istirahat pergi ke perpustakaan, mengunjungi beliau untuk bertanya, mengoreksi dan sebagainya mengenai kaligrafi. Seperti itu barangkali. Cara belajarnya masih face to face langsung. Ya, itulah cikal bakalnya sehingga lahirlah
pesantren kaligrafi di Sulawesi Tengah ini. Ya awalnya dari beliau memang tekun. Ya selain Ustadz Arif ini adalah guru saya juga. Beliau memang tekun setiap hari untuk mempelajari berbagai jenis huruf, mulai dari standar yaitu naski, tulus, diwani, rika, dan kufi. Beliau rutin mempelajarinya sehingga tercapailah apa yang beliau perjuangkan selama ini. Semangat beliau memang begitu menggebu sehingga setiap kali ada kegiatan event-event maupun event nasional maupun provinsi, kabupaten, beliau dulunya jadi peserta ya, dan alhamdulillah pada saat itu memang beliau selalu mendapatkan peringkat teratas. Namun lambat laun beliau kini aktif setiap ada kegiatan MTQ atau STQ atau perlombaan kaligrafi. Beliau sudah menjadi dewan juri di Sulawesi Tengah. Ya, di Sulawesi Tengah khususnya di Kota Palu ini aktif mengadakan semacam lomba ya Ustadz. Ya lomba. Kalau rutinitas santri di sini bagaimana metodenya? Ya, dulu pada awalnya, jadi di tahun 2000 itu kita masih sanggar seni. Oh iya, sanggar ya. Saya ingat juga itu, sanggar, guys. Jadi kursus ke sekolah-sekolah, ke panti-panti, ke masjid-masjid, ke risma-risma, dan organisasi lain yang mau bekerja sama. Kemudian di tahun 2006 kan saya berangkat ke Lemka. Iya. Nah, ke Sukabumi. Jadi saya melihat metode pembelajaran di sana ini kayaknya bagus diterapkan di Palu. Iya betul. Dan saya melihat kalau kita ingin bersaing di tingkat nasional, kita harus memiliki sistem yang sama. Yang sama yang di sana. Kalau ya. mereka sistem pesantren, berarti kita harus juga memiliki sistem pesantren yang mempelajari huruf itu tiap hari. Maka pulang dari sana saya bernazar, insya Allah kalau ada rezeki, puncaknya di tahun 2009 saya terangkat sebagai PNS. Alhamdulillah ya. Nah, disitulah saya menjalankan nazar saya itu. Jadi kalau saya lulus PNS, saya akan bangun pesantren. Jadi pada saat itu saya, Masya Allah, setelah lulus PNS, kurang lebih setahun, saya pinjam uang di bank untuk membangun pesantren ini. Situ dari cikal bakalnya dari nazar tadi itu, dan melihat situasi perkembangan. Kalau kita hanya mengandalkan sistem kursus, kita agak terlambat. Kalau di zaman-zaman dulu kita sebelum ada pesantren ini, kita di nasional itu urutan 20 ke atas. Urutan, bayangkan guys, urutan 20 ke atas. Nah, ya, alhamdulillah setelah adanya sistem pesantren ini kita sudah bisa masuk ke wilayah 7, 9, 11. Tinggal sedikit lagi barangkali kita bisa masuk 6 besar. Cuma karena memang di provinsi lain lebih gila lagi cara belajarnya, lebih intensif lagi. Seperti mereka mau MTQ nasional itu pelatihannya sampai setahun sebelum MTQ nasional. Itu, mereka sudah melakukan pelatihan. Ya, itu, seperti itu barangkali. Ya, lanjut daripada itu, kita ketahui kan bahwa pesantren kaligrafi Al Hasyim ini sudah melahirkan begitu banyak generasi kaligrafer, menciptakan kaligrafer yang handal, yang sudah tersebar dari berbagai daerah. Kalau boleh tahu, di Sulawesi Tengah ini daerah mana saja yang mendatangkan pesertanya untuk latihan di tempat ini? Oh ya, kalau yang sering biasanya menjelang MTQ itu ada Tojo Una-Una, kemudian Buol juga pernah mengirimkan ke sini, Morowali juga pernah, Toli-Toli juga pernah. Kalau Parigi biasa saya sendiri yang pergi sana karena dekat. Parigi, Sigi, ya itu. Tapi rata-rata memang 1 minggu menjelang MTQ mereka pelatihannya di sini. Karena memang kalau
tidak ada pelatihan itu kurang maksimal. Ada kekurangan-kekurangan biasa yang terjadi di MTQ itu. Karena ini tulisan berkembang, desain juga berkembang, warna juga berkembang, makanya dia harus sering diupdate. Dengan adanya pelatihan itu kita mengupdate kembali ilmu-ilmu yang sudah ada. Apalagi kaligrafer di Sulawesi Tengah ini ada sebagian yang masih kaligrafer musiman. Iya ya. Nah, nanti MTQ baru cari alatnya, nanti MTQ baru beli alatnya, nanti MTQ baru buat desainnya, nanti MTQ baru campur warnanya dan lain sebagainya. Ya, kita tidak pungkir itu memang begitulah sekarang ini kebanyakan, artinya kaligrafer musiman. Ya. Dan itu memang tidak maksimal. Kita ingin menampilkan yang terbaik pada saat lomba itu ya kurang maksimal. Begitu teman-teman. Kalau kita ingin menghasilkan karya terbaik mesti kita rutin ataupun latihan. Ada MTQ dan tidak adanya event-event lomba, tetap kita harus tekun untuk berlatih menggores karya-karya ya. Di sini kan kita ketahui bahwa cabang kaligrafi ada 3 ya dulu, tapi sekarang sudah ada lagi tambahan yaitu kontemporer ya. Bisa Ustadz jelaskan bagaimana metode pembelajaran dari naskah, dekorasi, mushaf dan kontemporer, seperti apa itu? Ya, jadi untuk golongan naskah, untuk kesemuanya lah istilahnya. Pertama kami perkuat hurufnya dulu. Jadi 3 bulan pertama mereka bergabung di Al-Hasyimi itu yang diperkuat hurufnya dulu, pengenalan kaidah khat naskhi dan sulus. Setelah itu baru kami petakan kemana. Iya. Jadi kita tanya si pesertanya mau kemana, mau ke naskah, hiasan mushaf, dekorasi atau kontemporer, supaya nantinya dia tidak merasa merasa susah karena yang dia pilih pilihannya sendiri. Oh saya naskah saja Ustaz. Nah di situ nanti dari situ baru kita mulai ajarkan kayak naskah, kita ajarkan dia buat desain wajib, buat desain pilihan, kita mulai buat tryout untuk dia latihan menjelang MTQ atau tidak ada MTQ. Untuk jadwalnya tersendiri itu kita 1 minggu 1 kali tryout untuk semua golongan. Begitu juga hiasan mushaf. Jadi di bulan keempat itu kita sudah mulai kenalkan dia warna, percampuran warna sudah mulai. Kemudian pembuatan desain juga sudah dimulai dan diupayakan sudah membuat karya jadi di bulan keempat. Dekorasi juga begitu, kontemporer pun juga begitu. Sehingga guys memang tidak diragukan lagi bahwa jebolan dari pesantren Al-Hasyimi ini memang begitu berkualitas di luar. Ya, tidak diragukan lagi bahwa generasi kaligrafer yang tercipta dari pesantren kaligrafi Al-Hasyimi ini begitu banyak menorehkan prestasi di luar ya, karena memang metode belajarnya sudah didesain sesuai dengan perkembangan ya. Karena sekarang itu karya-karya itu boleh dikatakan gila-gilaan ya, kita perang warna, perang desain ya. Jadi selalu pesantren ini memang selalu mengupdate model-model desain. Jadi bagi teman-teman yang khususnya di wilayah di Sulawesi Tengah ini ya, jika ingin belajar kaligrafi ya cukuplah kita datang ke tempat ini untuk menimba ilmu kaligrafi di sini. Di sini memang sudah cukup ampuh untuk belajar tentang berbagai macam jenis kaligrafi, mulai dari dasar kan istilahnya kaidah ya guys. Saya tahu sedikit tentang kaligrafi karena saya juga siswa atau murid dari beliau ini. Jadi beliau ini adalah guru saya. Jadi saya tahu sedikit tentang kaligrafi ya. Jadi intinya kita belajar itu digembelin dari awal dulu, dari dasar Ustadz ya. Dari dasar, kalau kita sudah mampu dasar, akhirnya nanti mengikut kepada desain-desain atau pewarnaan. Ada lagi mau ditambahkan Ustadz mengenai, mungkin masih banyak teman-teman yang bertanya, bagaimana kita kalau ingin
menjadi pesantren di sini atau ingin menjadi apa bagian daripada pesantren ini? Oh, Bisa iya. dijelaskan, Ustaz? Ya, jadi kita punya 2 sistem di sini. Yang pertama kursus. Kalau kursus itu belajarnya hari Sabtu dan Ahad. Ya, santrinya tidak wajib mukim dan belajarnya itu pada asar tiap Sabtu Ahad. Kemudian sistem yang kedua adalah sistem pesantren. Diwajibkan mukim di sini dan jam belajarnya itu malam, sudah Isya sampai jam 10 atau sampai jam 11. Jadi kalau mau lebih cepat perkembangannya ya mukim. Mukim ya. Karena dia tiap hari. Ibaratnya kalau 1 bulan saja kita mukim berarti 5 kali 4 ada 20 kali pertemuan. Nah kalau itu dibandingkan dengan kursus 1 bulan hanya ada 8 kali pertemuan. Iya, beda Ya, jauh ya beda kualitasnya. jauh. Jadi beda jauh. kita berada 1 bulan di sistem pesantren itu bisa mengalahkan yang sudah 3 bulan sistem kursus. Karena dia tiap hari belajar. Kemudian yang kedua, koreksian itu bisa tiap hari. Iya, Jadi iya. kita mengupdate tulisan itu bisa tiap hari. Sementara yang kursus itu menunggu Sabtu dan Ahad. Dan biasanya juga tidak sempat dikoreksi karena waktunya yang mepet. Apalagi kalau semuanya sempat bawa karya. Oke guys, dari beberapa uraian yang disampaikan Ustadz Arif ini, ya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apabila ingin tulisannya bagus, maka seharusnya lebih bagusnya kita bermukim di sini untuk memperdalam ilmu kaligrafi. Ya, karena di sini bukan hanya dasarnya itu, misalnya naskah, tapi semua jenis kaligrafi itu, maksudnya jenis apakah itu lukisan bebas atau kontemporer, itu diajarkan di tempat ini. Ya, kita bisa melihat di tempat ini guys, begitu banyak karya-karya santri yang sudah belajar di tempat ini. Nanti kita akan lihat sendiri bagaimana mereka menciptakan karya-karya baru, inspirasi dari tempat ini. Perlu kita ketahui bahwa pesantren kaligrafi Al-Hasyimi ini beralamat di Jalan Towa Nomor 82, Pertigaan Towa 2, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Kalau mau cari di Google Maps, cari saja tulisan Saskal Al-Hasyimi Sulawesi Tengah. Insya Allah dapat. Insya Allah nanti di bawah ini ada tulisan Saskal Al-Hasyimi ya. Nanti saya lihat di sini di bawah ini, dan juga nanti di deskripsi kami simpan link alamat lengkapnya. Ya. Terakhir Ustadz, Ya. apa harapan Ustadz tentang kaligrafi, tentang pesantren ini ke depannya? Ya, mimpi saya yang terbesar adalah kampung kaligrafi. Saya mengimpikan adanya satu kampung di Kota Palu ini yang isinya itu semuanya kaligrafer. Makanya saya tidak melarang ketika, bahkan menganjurkan sesama kaligrafer itu kawin, nikah gitu. Supaya nantinya impian yang selama ini saya impikan, entah itu nanti saya sudah tiada atau masih ada, itu sudah terwujud, tapi impian itu selalu saya sampaikan kepada anak-anak, mari kita wujudkan kampung kaligrafi. Nanti isinya di kampung kaligrafi itu, jadi di pohon-pohon itu ada kaidah-kaidah huruf, di dinding-dinding itu ada kaidah. Jadi otomatis anak-anak kita dari kecil dia sudah terbiasa melihat kaidah-kaidah di mana-mana saja. Jadi insya Allah perkembangannya akan lebih bagus lagi. Kalau harapan saya untuk pesantren ini, insya Allah bisa melahirkan juara-juara nasional. Amin, amin. Sehingga Kota Palu bisa menjadi salah satu kiblat kaligrafi di Indonesia. Saya tetap optimis, tapi sekali lagi ini butuh dukungan dari kita semua, terutama warga Sulawesi Tengah, doa dan dukungan, terutama di bidang anggaran, karena kaligrafi ini terus terang untuk menciptakan sebuah karya itu butuh anggaran. Itu
untuk membuat satu hiasan mushaf saja itu kurang lebih membutuhkan anggaran 2 jutaan Ya. untuk menjadi satu karya. Ya, perlu diingat guys, untuk menciptakan sebuah karya untuk hiasan mushaf Ya, hiasan mushaf. butuh 2 juta rupiah standar guys, kalau mau maksimal. Ya, begitu juga dekorasi sampai 3 jutaan. Kuas-kuasnya, catnya, poskanya dan sebagainya itu. Jadi di sisi lain kita mau memaksakan anak-anak itu untuk latihan, di sisi lain ekonomi mereka yang tidak mendukung. Wajarlah kalau karya-karya kita itu kadang sedikit ketinggalan sama teman-teman di Jawa yang penuh dukungan dari pemerintahnya, masyarakatnya mungkin, dan orang tuanya mungkin. Kalau kita ini kan rata-rata yang belajar ini ekonomi standar. Tidak ada juga yang kaya betul dan tidak Iya. juga yang miskin betul. Ekonomi yang standar. Standar. Ya, Itu Ustaz. Iya, jadi harapan terbesar itu lahirnya juara-juara nasional dari tempat ini. Saya Amin. tetap optimis itu. Entah Amin. itu nanti saya masih hidup atau tidak. Dan yang paling besar tadi cita-citanya adalah mewujudkan kampung kaligrafi di Sulawesi Tengah. Oke, demikianlah perbincangan saya dengan Ustadz Arif selaku pimpinan pesantren Al-Hasimi Palu. Semoga bisa memberikan informasi tentang pesantren kaligrafi dan memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Sebelumnya itu jangan lupa video ini di like, comment, subscribe, and share videonya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.